Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Semoga masih tetap bisa istiqomah belajar. Belajar apa saja. Karena di antara fitrahnya manusia itu ya adalah belajar. Tanpa belajar kita tidak bisa jadi manusia yang sebenarnya. Karena manusia tidak seperti makhluknya Allah yang lain. Allah memberi kita potensi-potensi dan daya untuk milih. Cara untuk milih, cara untuk menghidupkan fitrah-fitrah tadi ya tentu saja harus belajar. Baik, kita mengawali tema baru bulan ini. Kita membahas tema ekologi, tema tentang alam. Di tengah banyak keprihatinan kita tentang rusaknya, kacaunya dunia dan alam di sekeliling kita. Termasuk ya bencana-bencana khususnya oleh kelakuan kita. Termasuk ancaman-ancaman belakangan rame megatrust lah dan lain sebagainya. Ayo kita kembali lagi belajar. Ini tema yang kalau kita tanyakan pada siapa saja, semua jawabnya penting. Dan semua sudah tahu kok sebenarnya bagaimana bersikap yang baik terhadap alam, yang tidak merusak dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar kita masih berhenti di tahu, belum naik kelas ke sadar. Makanya tema bulan ini kita fokus mereview, belajar lagi tentang bagaimana kita berinteraksi yang baik dengan alam. Semoga nanti ada 1-2 materi yang membuat kita, saya sering pakai istilah meletik, membuat kita sadar tentang pentingnya interaksi yang baik kita dengan alam. Oke ya, semoga materi-materi bulan ini tidak berhenti hanya untuk keren-kerenan nambah wawasan, tapi sekaligus kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata. Silahkan teman-teman berimprovisasi, berkreasi sendiri gimana caranya. Saya ikut andil, meskipun hanya untuk skup diri kita individu. Tidak harus mikir yang besar-besar gimana ya biar Indonesia ini kabotan levelmu. Diawali dari individumu saja. Lingkunganmu paling kecil, ya paling tidak kamar kosmu lah. Kalau kamar kosmu masih terlalu berat, ya kasurmu saja lah. Karena yang rapi, yang ramah lingkungan dan lain sejenisnya. Baik, malam ini kita berkenalan dengan beliau. Mungkin materinya belum terlalu teknis, masih bersifat wawasan-wawasan universal ketika kita berhubungan dengan alam. Tapi menurut saya wisdomnya tampak dari tokoh ini, yaitu beliau Henry David Thoreau. Terserahlah ya kalian bacanya apa, tulisannya ngomong Henry Davidnya kalian bisa baca. Jadi begitu masuk ke Thoreau-nya itu kadang-kadang Thoreau gitu, tidak apa-apa wis gitu, kayak Sigmund Freud gitu kan, ya tidak apa-apa. Yang penting yang dimaksud orang itu loh, kalau kamu sudah tahu ya. Baik, beliau ini mungkin kalau dalam periodisasi era filsafat mungkin masih masuk di era namanya romantisisme. Jadi ini salah satu klaster, salah satu faham di barat. Kita itu kan sering menuduh barat itu terlalu rasionalistik, terlalu empiris, positivistik. Kebalikannya aliran yang namanya romantisisme ini lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya dalam dan intuitif. Nah, itu sekitar abad 18. Kalau
Turo ini beliau lahir 1718 sampai 1817 sampai 1862. Beliau usianya tidak panjang, meskipun karya-karyanya banyak dikutip orang, khususnya quote-quote-nya banyak, sering dipakai. Beliau berarti usianya sekitar 44 tahun. Jadi lebih tua saya sekarang dibandingkan dia, tapi ya karyanya dia internasional. Kalau saya kan level masjid saja. Beliau mengikuti satu aliran namanya transendentalisme dengan sahabatnya namanya Ralph Waldo Emerson. Beliau ini anaknya bapaknya itu punya pabrik pensil. Tidak tahu kayak gimana ya pabrik pensil, tapi bapaknya pabrik pensil. Berarti paling tidak dia orang mampu lah, menengah ke atas. Tapi dia memang punya filosofi hidup sendiri yang khas, suka menyendiri, lebih suka hidup sederhana, dan nanti konsepnya yang luar biasa tentang berhubungan dengan alam. Makanya itu transcendentalisme and nature. Itu beliau memang hidup langsung di tengah semacam hutan kecil di pinggiran kota. Yang pengalaman itu kemudian ditulis di satu buku yang judulnya Walden. Jadi buku itu isinya semacam autobiografi atau cerita ketika beliau sedang hidup menyendiri. Kalau bahasa agama mungkin semacam uzlah lah. Tapi dari situ beliau punya konsep yang khas nanti tentang bagaimana kita berhubungan dengan alam. Beliau tidak menikah. Mungkin tidak sempat ya, karena sibuk mikir, sibuk merumuskan ilmu, sibuk belajar filsafat dan lain sebagainya, jadi tidak sempat menikah. Tapi bahagia versi beliau sendiri. Saya tidak tahu, mungkin nanti ada banyak quote yang cocok sama teman-teman. Hidup menyendiri, hidup sederhana, kemudian lebih cinta dengan alam daripada dengan manusia, dan seterusnya. Baik, meskipun beliau pernah nyoba ingin nikah. Ada cerita umur 28 tahun beliau melamar perempuan, tapi ditolak. Ya, jadi mungkin alam juga tidak mengizinkan dia nikah. Karena hidupnya pinginnya untuk alam. Baik, kita belajar ya tentang orang ini. Bismillah, kita mulai. Kita dengarkan dulu. Ini dari sahabat beliau yang komentari, yang sama-sama punya aliran namanya transcendentalisme. Ralph Waldo Emerson. Dia mengomentari Thoreau itu seperti ini. Thoreau itu dia tidak punya profesi apapun. Dia tidak pernah menikah. Dia hidup sendiri. Dia tidak pernah ke gereja. Nah, berarti kalian boleh jadi alasan kayak saya Pak, tidak pernah ke masjid. Ya. Dia tidak pernah milih mungkin pilihan umum ya. Dia menolak bayar pajak. Mirip sekali sama kalian lama-lama. Pada negara, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak makan daging. Nah, tambah mirip sama kalian. Kalau kalian mungkin ada tambahannya, kecuali ada yang bayari. Kalau beli sendiri nggak nyampe. Dia tidak makan daging, dia tidak minum anggur. Dia tidak pernah tahu kegunaan tembakau, berarti tidak ngerokok. Dan meskipun seorang naturalis, dia tidak menggunakan perangkap maupun senjata. Yang naturalis itu kan biasanya hidup alami, tapi dia juga alami pun ya tidak nyiksa-nyiksa makhluk hidup yang lain, binatang, dia berburu dan lain sebagainya, tidak begitu.
Dia memilih dengan bijak, tidak diragukan lagi. Untuk dirinya sendiri, apa yang dia pilih menjadi bujangan dalam hal pemikiran dan alam. Jadi dia ingin jadi orang yang murni, baik dalam pemikiran maupun dalam hidup nyata bersama alam. Dia tidak punya bakat untuk jadi kaya dan tahu bagaimana caranya menjadi miskin. Enak ya, tidak bakat kaya tapi tahu caranya miskin. Kalau kebalikannya mungkin susah ya kalian. Saya tidak bakat kaya sih Pak, tapi tidak tahu caranya miskin, itu tersiksa kalian. Gaya hidupmu berarti gaya hidup kelas tinggi, padahal ya kamu tidak kaya. Nah, yang enak itu ya kaya tidak bakat sih, tapi tahu gimana caranya miskin. Atau sebaliknya, bakat kaya dan tahu gimana caranya kaya. Kalau ini sih enak. Tapi Thoreau ini karena hidupnya sangat sederhana, makanya disebut oleh Emerson, dan tahu gimana caranya miskin tanpa sedikit pun tanda-tanda kesengsaraan atau ketidaksopanan. Jadi melarat tapi masih bermartabat. Tidak menunjukkan bahwa saya butuh yang lain, saya harus dibantu, silahkan donasi untuk saya, tidak begitu. Itu yang dia sebut tahu gimana caranya jadi miskin tanpa harus kehilangan martabat. Ini mungkin kalian perlu belajar yang seperti ini. Karena kaya itu lebih mudah dibandingkan miskin dalam menjalani hidup. Kalau sudah belajar miskin nanti tiba-tiba kaya gimana Pak? Ya alhamdulillah. Yang sulit sudah siap kaya tiba-tiba miskin. Thoreau adalah ketulusan itu sendiri, kata Emerson. Dialah simbol orang yang memang tulus, yang sejati. Ini komentarnya sahabatnya. Ini semacam testimoni, endorse-nya Emerson pada Thoreau. Kita lanjutkan. Kita belajar dulu tentang alirannya. Dua tokoh ini, Emerson dan Thoreau, itu masuk transendentalisme. Transendentalisme itu satu gerakan filosofis, juga kadang disebut gerakan sastra, yang muncul di awal abad 19 di Amerika. Menekankan pentingnya pengalaman langsung dan individual dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan realitas. Jadi titik tekannya aliran transendental itu ada pada pencarian kebenaran yang mendalam dengan perangkat batin, perangkat intuisi. Jadi ini agak biasanya sering dikontraskan dengan empirisme. Kalau empirisme itu kan berhenti di fakta, berhenti di kenyataan empiris yang bisa disentuh oleh panca indera. Tapi transendentalisme ingin melampaui itu. Ini mungkin seperti asumsi kalau dalam pelajaran tasawuf itu loh, bahwa dunia ini tidak hanya yang kelihatan. Tangkaplah esensi di balik yang kelihatan. Kalian akan lebih kaya menangkap makna. Kalau berhenti di yang kelihatan, ya kita mungkin agak miskin dalam hal makna. Misalnya kopi ini, kalau kalian hanya menilainya, hanya minuman yang bisa dirasakan oleh lidah tanpa makna lebih dalam, ya berarti kalian perlu belajar transendentalisme. Ada banyak makna bisa kalian tarik, meskipun sekedar dari kopi yang satu gelas ini. Kita coba ya. Bismillah. Nggak usah nunggu saya bilang nggak ada. Nggak muncul ahnya kalau saya, nggak usah ditunggu. Baik. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya transendentalisme itu seperti saya bilang tadi ya, menggali kebenaran, menemukan makna.
Dengan cara apa? Eksplorasi diri. Ini memang agak mirip dengan wawasan-wawasan timur bahwa kedalaman itu adanya dalam diri, kemudian mencari hubungannya dengan alam. Tapi ada satu ciri yang lain yang khas, sampai Thoreau tadi tidak bayar pajak, dia punya alasan sendiri. Karena dia melihat seringkali norma-norma sosial, norma-norma budaya komunal bersama itu justru menghalangi individu menemukan kebenaran yang sejati. Kadang-kadang malah justru mengeruhkan, mengacaukan. Jadi di titik ini kemudian ada kritik-kritik terhadap hidup sosial, termasuk agama di level sosial. Makanya tadi ada kalimat dari Emerson, dia ini orang tulus sih, tapi tidak pernah ke gereja. Itu antara lain bentuk protes dia, karena kadang ada keberagamaan yang membelenggu individualitas. Kita jadi tidak bisa mengenali diri kita sendiri, karena kita dihalang-halangi untuk membaca diri kita secara objektif. Nah, itu visi pokoknya. Ada dua buku dari dua orang ini, yaitu Emerson dan Thoreau, yang sering sekali dikutip. Yang pertama Nature dari Emerson, dan yang kedua Walden dari Thoreau. Malam hari ini referensi kita sebagian besar dari bukunya Thoreau ini, karena kita sedang bahas beliau. Kapan-kapan Emerson bisa kita bahas ulang. Yuk kita mulai ya. Belajar transendentalismenya Thoreau dan hubungannya apa dengan alam. Ada quotes menarik dari bukunya Thoreau. To be awake is to be alive. Ini kalau diterjemahkan lebih bebas, mungkin maksudnya hidup itu ya kesadaran. Tidak ada nilainya kita hidup kalau kita tidak sadar. Istilahnya Ibnu Tufel, Hay bin Yakdhon. Hay itu hidup, Yakdhon itu bangun. Bangun itu maksudnya sadar. Masa kita hidup sekali saja tidak tercerahkan, tidak sadar. Ketika kita hidup dengan tidak sadar, berarti kan kita abai makna, abai nilai. Kita tidak ngerti apa dan mau kemana, wong kita tidak sadar. Kalau sampai usia kalian ini, misalnya kalian mungkin usia 20-an ya, kalau ditanya orang apa sih makna hidup ini bagimu, dan kalian tidak bisa jawab, kemungkinan kemarin kalian tidak terlalu serius dengan hidupmu. Kamu tidak pernah mikir, saya pas tidak sih seperti ini, hidup saya ini on the right track atau tidak sih, keinginanku apa sih, penyesalanku kemarin-kemarin yang harus diperbaiki apa sih. Ini kan namanya kalian menyadari hidup. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab itu semua, ya berarti kalian belum aware, belum awake, belum bangun. Hidupmu mungkin seperti mesin saja, seperti robot saja. Berjalan sih, canggih sih, tapi tidak punya kesadaran. Otomatis saja. Kita kan hari ini persis kan seringkali kayak mesin. Bangun tidur HP, TikTok. Nanti mandi, di kamar mandi pun sambil pegang HP. Ya kan? Entah sambil nyanyi, entah sambil jongkok, entah sambil apa, tidak bisa lepas dari HP. Nanti bahkan habis mandi ke kamar, sepi HP-nya diputer lagu apa, HP lagi, tidak bisa. Dan ritme ini berulang terus. Akhirnya kita kayak robot, melakukan aktivitas apapun tapi tanpa kesadaran. Sampai kemudian kita kaget, ternyata sudah mau ujian ini ya. Ternyata sudah terancam DO saya. Ternyata itu menunjukkan kita selama ini belum yakdhon, belum sadar. Masih sekedar hidup. Itu kan diketawakan sama Buya Hamka itu kan. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet di hutan juga hidup. Itu tajam kalimatnya ya. Oke,
Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu quote mungkin ya yang penting dalam transendentalisme. Yuk kita menyadari hidup kita, mengeksplor diri kita, menegakkan identitas jati diri, keinginan kita, dan seterusnya. Baik, kita mulai pelan-pelan. Transendentalismenya Thoreau yang pertama, seperti sedikit saya singgung tadi ya, berbasis pada intuisi. Jadi intuisi sebagai sumber kebenaran. Ini mirip kalau teman-teman membandingkan seperti saya bilang tadi dalam kajian-kajian tasawuf. Jadi kebenaran tertinggi itu tidak akan bisa ditangkap oleh akal atau rasio yang terbatas, tapi melalui intuisi atau pengalaman pribadi. Jadi intuisi itu sering didefinisikan sebagai pengetahuan yang kita peroleh melalui pengalaman langsung, tidak melalui belajar keluar diri. Jadi intuisi itu pengetahuan yang hadir dalam diri kita. Bisa lewat pengalaman, kalau dalam agama kadang-kadang bisa saja dianugerahkan langsung oleh Allah. Jadi itu intuisi. Kalau orang Jawa menyebutnya rasa. Dalam bahasa Arab disebut dhauk. Jadi pengetahuan secara intuitif. Jadi bagi yang fokus pada intuisi akan tahu bahwa pengetahuan intuitif ini pengetahuan yang akurasinya paling valid bagi seorang individu. Kenapa? Karena dia ngalami langsung. Pengetahuan itu hadir langsung dalam dirinya. Ibaratnya misalnya pahitnya kopi yang tadi saya minum, itu yang tahu paling akurat saya. Karena saya minum langsung. Meskipun nanti terus tak ceritain ke kalian. Pahitnya itu mirip-mirip kalau kalian menjilat tembok terus ditambah apa dikit cerita deskripsi, kalian membayangkan tapi tidak akan valid kalau hanya cerita. Kalau ingin tahu ya nanti kalau saya pergi kalian minum kopi saya, oh kayak gini toh pahitnya. Itu pengetahuan intuitif. Jadi kalian berteori apapun tentang Tuhan akan sulit bisa menangkap Tuhan itu seperti apa pasnya. Maka dalam tasawuf alami saja kedekatan kebersamaan dengan Tuhan. Kalian akan bisa menyadari seperti itulah Tuhan. Ini kalau dalam tasawuf. Jadi termasuk pengetahuan-pengetahuan yang dilimpahkan langsung oleh Allah dalam diri kita. Kalau Imam Ghazali menyebutnya ilmu laduni. Itu juga jenis pengetahuan intuitif. Ilham itu jenis pengetahuan intuitif. Bahkan wahyu dari Allah pada para nabi dan rasul itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi para nabi dan rasul tidak mencari keluar, tapi pengetahuan itu dianugerahkan ke dalam. Nah, kata Thoreau dan kawan-kawan dalam aliran transendentalisme, kita itu punya fakultas pemahaman namanya intuisi, yang dia bisa menangkap kebenaran secara lebih pas, lebih dalam dibandingkan akal dan rasio. Jadi oleh karena itu di banyak tulisannya Thoreau dia banyak bilang tentang ayo kita sering-sering mendengarkan suara hati atau suara batin. Karena dalam kondisi jernih dia bisa menyuplai kebenaran. Kalau batinmu jernih kadang-kadang kalau ada yang jelek, yang negatif masuk itu kan rasanya kok enggak srek ya. Itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Kok enggak enak ya, enggak nyaman ya. Makanya ada hadis itu yang isinya Rasulullah bilang al-ismu ma khaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihin nas. Dosa itu kalau hatimu terguncang, kamu kok rasanya ndak enak ya melakukan ini, itu kemungkinan ism, kemungkinan dosa. Tapi kalau hatimu jernih ya, kecuali kalau hatimu gelap ya mungkin kamu ndak enak-enak aja Pak. Nah itu mungkin hatimu agak ndak beres.
Harusnya dalam kondisi jernih, hatimu, nuranimu bisa menangkap hal yang negatif. Nah, intuisi jadi alat yang banyak dikedepankan oleh transendentalisme. Berarti dalam diri lebih penting daripada luar diri.